Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'awat, rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana caranya agar kita disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat Quran. Kita lakukan segala hal, kita mempelajari tahsin, kita mempelajari tahfiz, mempelajari tafsir, mempelajari tadabbur. Semuanya ini untuk satu harapan. Mudah-mudahan kita disebut oleh Rasul sebagai sahabat Quran. Kalau sudah disebut sebagai sahabat Quran, maka garansinya kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Mudah-mudahan tahsin kita, mudah-mudahan tahfiz kita, mudah-mudahan tafsir dan tadabbur kita mengantarkan kita menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang terakhir, ayat ke-75, kesimpulannya adalah mawujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Mawujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Siapa yang didapati di dalam karungnya, maka dialah yang akan memperoleh balasan. Kan itu? Siapa yang ditemukan di dalam karungnya sikoyah Nabi Yusuf, fahuwa jaza'uh, maka dialah yang mendapat balasannya, yang menerima balasannya. Kazalika najziz zalimin, demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang zalim. Nah, yang menarik di sini, kita tidak bisa menerjemahkan zalim di ayat ini seperti zalim di ayat lainnya. Karena kita sudah tahu ceritanya. Bahwa si koyah itu sengaja dimasukkan, kan gitu? Bukan tujuannya untuk mencuri. Gitu. Jadi, kalau kita tangkap dari sini, yang disebut dengan zalim itu adalah mencuri. Nah, si pencuri itu artinya siapa yang ditemukan di tasnya si koyah dan dia memang karena mencuri, maka itu adalah zalim. Berarti kesimpulan kita, mencuri termasuk salah satu perbuatan zalim. Ayat ke-75. Sekarang ayat ke-76. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Maka saya sebutkan tadi, ini kalau yang dimaksud adalah mencuri. Tapi kan kita tahu ceritanya di sini bahwa Bunyamin, ya,
Ya, ini yang satu sisi, ini yang disebut dengan bahwa tidak bisa kita memaknai sesuatu itu secara umum. Ketika putra-putra Yakub mengatakan bapaknya adalah orang yang zalim, nah kita tidak bisa memahami Yakub itu orang yang zalim. Itu tuduhan namanya, betul? Kecuali kalau yang mengatakan zalim itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Antara yang benar dan yang salah nggak mungkin ketukar, gitu ya. Jadi kalau seperti di cerita sebelumnya, anak-anak Yakub ini begitu durhakanya kepada Yakub sampai menyebut orang tuanya sebagai orang tua yang zalim. Nah di sini disebut lagi zalim lagi. Benar, tapi harus benar dalam memahami. Satu, yang kedua, itu zalim menurut mereka. Kan kita tahu siapa yang mengucapkan itu. Yang mengucapkan adalah orang-orang yang tadinya mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Orang-orang yang dalam tanda petik tidak suka dengan Nabi Yusuf. Kan kalau bahasa kitanya maling teriak maling. Betul? Bahasa kitanya orang yang menzolimi mengaku paling Banyak nggak dalam kehidupan kita begitu? Orang yang menyakiti mengaku dirinya paling tersakiti, padahal dia yang menyakiti. Nah, jadi inilah pelajaran hidup. Jadi tidak semua misalnya kata zalim itu difahami dalam artian sama. Makanya melihat ini konteksnya apa dulu nih, ini ceritanya apa dulu. Kecuali kalau kalimat itu keluar dari ucapan dari firman Allah. Allah sendiri yang mengatakan, misalnya kadzalika najziz zalimin, demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang zalim. Pasti itu yang dimaksud adalah benar zalim. Itu ya. Baik. Ayat 76. Fabada bi'awiyatihim. Kita potong di situ dulu. Ini ada kata bada'a. Bada'a yab bada'a itu bentuk lampaunya, kalau bentuk sedangnya yabda'u, artinya memulai. Misalnya kita mengatakan apa artinya? Bada'tu bibismillah. Aku memulai dengan bismillah. Bada'tu
bismillah. Aku memulai dengan bismillah. Ini dari kata bada'a. Bada'a. Sedangnya yabda'u. Fabada'a, maka dia memulai. Ini bi, ini him, au iyah. Ini kalau kita ini kan ini au iya, itu jamak dari wi'a. Dua kali ini kata diulang. Cuman tiga kata itu. Bada'a, au'iyah, wi'a. Wi'a ini karung. Berarti jamaknya au'iyah. Karung-karung mereka. Jadi bi'au'iyatihim, dengan karung-karung mereka. Yuk terjemahkan. Fabada'a, maka dia memulai bi'au'iyatihim, dengan karung-karung mereka. Memulai dengan karung di sini maksudnya apa ini? Memeriksa. Kan tidak ada kata memeriksa di sini. Enggak perlu diulang lagi karena disebut di awalnya sudah disebutkan. Jadi kalau kita sudah paham ceritanya, kok kalau kita lihat terjemahannya kok jadi panjang? Kata memeriksanya dari mana? Memahami dari kalimat maka fabada'a bi'awa'iyatihim, maka dia memulai bi'awa'iyatihim, dari, bisa juga, atau dengan karung-karung mereka. Maka mereka memulai memeriksa dengan karung-karung mereka. Qabla, sebelum wi'a'i akhihi. Wi'a tadi karung, akhihi saudaranya. Saudaranya ini masuk di sini siapa? Binyamin. Ini saudaranya yang dimaksud di sini Bunyamin. Yuk kita pahami dulu. Jadi setelah di ayat ke-25, jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Siapa yang didapati di dalam karungnya sikoyahnya Nabi Yusuf, maka dialah yang menerima balasannya. Sekarang wikoyah itu tidak tahu di karung siapa. Maka mulailah mereka memerik. Fabada'a bi'awa'iyatihim, maka memulai dengan karung-karung mereka. Qabla wi'a'i akhihi, sebelum memeriksa karung saudaranya. Faham? Berarti yang paling terakhir diperiksa karungnya siapa? Bunyamin. Karena kita sudah tahu nih cerita dari awal. Ini saudara-saudara Yusuf yang memeriksa ini pun juga tidak tahu. Mereka juga takut kalau mereka itu dizolimi. Makanya mereka mengatakan bahwa tallahi, demi Allah, kami datang ke sini bukan untuk membuat kerusakan, gitu. Tiba-tiba ada kasus ini, pastilah mereka akan bersemangat. Kata barunya bada'a. Apa tadi bada'a? Memulai. Kedua, bentuk sedangnya yabda'u. Ini banyak nih kita temukan di Quran. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngeh. Bada'a yabda'u. Kedua, au'iyah dengan wi'a. Au'iyah dengan wi'a. Itu sama-sama
karung. Fabada'a bi awiyatihim, maka dia memulai memeriksa dari atau dengan karung-karung mereka, qabla wi'a'i akhihi, sebelum memeriksa karung saudaranya. Faham maksudnya? Oke dulu, maksudnya dulu. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Wi'a. Iya betul. Dua harakat bertemu hamzah. Ini bacanya seperti di eja saja. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Wi'a'i akhi. Ada hak di akhir. Akhi. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Lancarin aja dulu, jangan berpikir menghafal juga. Jangan pikirkan hafal tidak hafalnya dulu. Tugas kita yang pertama sekarang, lancarin dulu bacanya. Yuk. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Lagi. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. 1, 2, 3. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Lagi. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. 1, 2, 3. Hafal? Ceritanya tahu tadi? Maka dia memulai memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya. Sebelum memeriksa karung saudaranya. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Lagi. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Kita hapus. Oke, tidak usah lihat Quran. Ya, tidak usah lihat Quran. Simak dulu saya baca, simak dulu.
Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Ya, 1, 2, 3. Keren lagi. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Lagi. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. 1, 2, 3. Ternyata semakin banyak kita baca semakin lancar kan? Nah, ambil satu kesimpulan. Berarti lancar itu dengan banyaknya diulang. Pelajaran bahasanya tadi, pertama bada'a. Bada'a. Kedua, au'iyah dengan wi'a. Ya, satu tunggal, satu jamak. Audiyah, au'iyah dengan wi'a. Ya. Yang pertama bada'a tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda. Ada ibda binafsik, ada ibda bibis millah waman lam yubda bibis millahi fahuwa abtar. Hadis ibda bibismillah. Ada lagi yang menambahkan au kama qala ibda bisyai'im bibismillah. Mulailah segala sesuatu dengan basmalah. Wa man lam yubda bi bismillah, siapa yang tidak memulai satu aktivitas dengan basmalah, fahuwa, maka dia abtar. Abtar ini buntung. Terputus. Kalau disebut abtar, di sini kita apa dalam juz 30 yang paling ingat? Abtar surat apa? Inna syani'aka huwal. Iya kan? Nah, jadi maksud saya begitu. Ketemu satu kata, ini kayaknya kata-kata ini kita sering dengar deh. Tapi di mana? Usahain dulu diingat. Jangan dilewatin aja. Usahain dulu. Abtar. Oh, Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus. Ketemu abtar. Jadi kalau perintahnya tadi ada lagi ibda binafsik. Apa artinya? Mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Ibda juga. Nah, maksud saya supaya nempel nih bada'a tadi.
Bada'a tadi bentuk lampaunya, bentuk sedangnya yabda'u, perintahnya ibda. Oke, yuk kita ulang sekali lagi. Fabada'a bi'awiyatihim. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Lanjut. Summastakhrajaha min wi'a'i akhihi. Ketemu lagi kan? Ada kata baru. Wi'a'i akhi, bonus kan? Wi'a'i akhi. Sudah tadi? Min apa min? Dari berarti min wi'a'i akhi. Apa artinya? Dari karung saudaranya. Berarti yang baru di sini. Summa, kemudian haknya. Berarti yang baru istakhroja. Ini berarti kata kerjanya istakhroja, itu dari kata dasar khoroja. Khoroja keluar, istakhroja mengeluarkan. Yuk. Tsummastakhrajaha. Ha ini kembali kepada sikoh. Sikoyah. Sikoyah. Tsummastakhrajaha min wi'a'i akhi. Kalau diterjemahkan, kemudian istakhroja, dia mengeluarkan haknya. Dia mengeluarkannya. Mengeluarkan apa? Sikoyah. Dari mana? Min wi'a'i akhi. Dari karung saudaranya.
kata barunya istakhroja. Istakhroja. Wi'a'i akhihi bonus dalam ayat ini. Berarti dalam ayat ini aja ada 2 kali ini. Wi'a'i akhihi. Summastakhrajaha min wi'a'i akhihi. Di awal itu ada sa dan sin. Ya, ini sa, ts, ini sin, s. Ini kha, kh. Summastakhrajaha min wi'a'i akhi. Ya. Summastakhrajaha min wi'a'i akhi. Lagi. Summastakhrajaha min wi'a'i akhi. 1, 2, 3. Summastakhrajaha min wi'a'i akhi. Lagi. Summastakhrajaha min wi'a'i akhi. 1, 2, 3. Istakhroja tadi artinya apa? Mengeluarkan. Kalau tadi setelah disepakati, ini kalau bahasa saya ulang lagi, setelah disepakati bahwa yang akan menerima sanksi adalah yang kedapatan di dalam karungnya sikoyahnya Nabi Yuh. Kan itu, mawujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Mawujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Siapa yang didapati di dalam karungnya, maka dialah yang menanggung balasannya. Setelah disepakati itu, fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhih. Maka mereka mulai memeriksa dimulai dari karung-karung mereka sebelum karung saudaranya. Yuk, dari fabada'a. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi. Ya, fabada'a. 1, 2, 3.
Yang agak kerja keras kita dari napasnya iya kan? Dari napasnya. Oke, nggak apa-apa disambung-sambung. Kalau kita baca murotal tidak seberat ini. Ya, ini kita memang dibaca keras supaya keluar. Tapi ingat, dari berkali-kali saya sampaikan, ketika kita membaca Al-Quran, ada huruf-huruf yang mengeluarkan sesuatu dari sini, niatkan. Mudah-mudahan dari bunyi huruf yang keluar itu, keluarlah segala penyakit, keluarlah segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Amin.